dulu ya, agar belajar kita diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Ya silakan ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, selanjutnya silahkan bisa berdiri dahulu ya. Akan bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Bagaimana tubuh kita itu bisa bergerak? Tubuh kita itu bisa bergerak menggunakan apa? Tulang dan juga otot. Pada hari ini kita akan belajar mengenai topik C, penyakit yang menyerang sistem gerak. Nah, jadi ternyata tulang yang ada di tubuh kita dan juga otot yang ada di tubuh kita itu juga bisa mengalami yang namanya penyakit. Nah, apa aja sih penyakitnya? Nah, sebelum kita mencari tahu apa saja penyakit yang bisa dialami oleh tubuh kita di bagian tulang dan juga otot, apakah kalian pernah melihat orang yang jalannya itu seperti ini, seperti nenek-nenek? Pernah? Apakah kalian pernah kakinya terasa sakit seperti kram? Pernah. Apa ini yang pernah kalian rasakan di alat tubuh kalian? Iya, kesemutan juga bisa. Bisa lagi. Capek. Iya, capek boleh. Nah, tetangga kalian atau berdengar ada nggak yang pernah tertusuk paku di kakinya? Belum. Ya. Pernah. Bagaimana katanya rasanya? Sakit ya. Itu penyakitnya namanya apa ya? Bisa. Nah, nanti kita akan cerita bersama ya. Yang kemudian tadi kan ibu sudah menjelaskan dan sudah bertanya ya bahwa kalian juga pernah melihat orang yang jalannya itu bungkuk. Nah, kita bisa lihat di sini ini juga ini struktur tulang yang sehat, jadi tulangnya itu lurus. Sedangkan tulang yang tidak sehat itu ada yang bentuknya bungkuk ke depan dan juga ada yang bungkuk ke samping. Nah, bagaimana sih cara kita agar tulang kita itu tidak bungkuk ke depan ataupun juga ke samping? Itu dimulai dari sekarang, yaitu dengan mengubah cara duduk kalian. Coba kalian duduknya bisa tegak ya. Nah, selanjutnya agar kita mencari tahu apa sih itu sebenarnya kistosis, lordosis, dan skoliosis, ibu meminta kalian membentuk dua kelompok. Bisa dihitung dari 1 dan juga 2. Silakan bisa dimulai dari Fadia. 1, 2, 1. Ya, baik kelompok
bisa dan juga kelompok 2 ya ya. Nah, sebelum kita kegiatan belajar selanjutnya, di sini mau tanya nih, apa sih yang kalian tahu atau apa yang kalian tahu mengenai penyebab orang itu bisa tulangnya itu berubah seperti ini, menjadi bungkuk ke depan atau ke belakang, ke depan atau ke samping, maaf. Selain yang tadi disebutkan, yaitu cara duduk. Ada tahu? Posisi tidur, Ibu. Posisi tidur, bisa nggak ya? Nanti kita sering tahu ya. Posisi berjalan berdiri. Ya, betul. Posisi berjalan, posisi berdiri juga bisa ya. Kemudian, kalau kalian bawa tas berat, ada nggak di sini yang pernah bawa tasnya berat sekali? Ya. Nah, itu bisa bagi bawa buku yang diperlukan saja ketika hari itu, begitu ya dia ya. Bisa disebut agar tulang kamu tidak buka ke depan seperti nenek-nenek. Nah, selanjutnya di sini ibu sudah menyediakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti setiap kelompok bisa menuliskan nama anggotanya, kemudian kelasnya. Ibu bagikan ya. Ya. Sekarang coba dibuka pada lembar pertama terlebih dahulu. Tadi kan di lembar depan ada nama dan juga kelas ya. Nanti kalian bisa menuliskan nama anggota dan juga kelasnya. Kemudian di lembar selanjutnya itu ada apa yang perlu dibacakan kelas 1? Iya bisa. Carilah pengertian dari permasalahan sistem gerak berikut. Yang pertama ada apa? Osteoporosis. Kemudian ada kifosis. Kemudian ada apa? Ada lordosis. Kemudian skoliosis. Defisiensi vitamin D. Vitamin D. Ya, terus ada tetanus, kram, terkilir. Dan yang terakhir disuruh tuliskan di bawah hal yang kalian tahu mengenai cara-cara menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, baik anak-anak, kalian akan mencari pengertian dari masalah sistem gerak yang ada di situ itu melalui pos-pos yang sudah ibu sediakan di sebelah kanan kalian, sebelah kiri kalian, depan dan juga belakang. Nanti kalian setiap kelompok silakan untuk bisa berjalan dari setiap pos ke pos yang lain untuk mencari tahu kira-kira pengertian dari penyakit itu apa dengan melihat gambar yang ada di depan. Bisa dimulai ya, silakan. Pura-pura dia pada
juga sudah bagus ya. Apa kita? Baik anak-anak, tadi Ibu lihat ternyata pekerjaan kalian sudah benar dan juga sudah bagus. Nah, selanjutnya silakan Ibu meminta setiap kelompok untuk bisa membacakan hasilnya ke depan. Silakan bisa dimulai terlebih dahulu dari kelompok 1 ya. Ibu. Halo teman-teman. Halo. Jadi kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD kelompok kami yaitu kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisa. Saya Nadia. Langsung saja kita akan mempresentasikan tentang penyakit tulang. Yang pertama yaitu osteoporosis. Osteoporosis yaitu penyakit yang disebabkan kepadatan tulang yang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah. Kemudian yang kifosis yaitu kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Yang selanjutnya yaitu lordosis. Lordosis itu kelebihan kelainan pada tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Yang selanjutnya ada skoliosis, yaitu kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Kemudian ada defisiensi vitamin D, yaitu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D mudah kram dan kejang otot. Kemudian yaitu tetanus, kondisi seluruh tubuh yang menjadi kaku, tegang dan sulit bergerak disebabkan masuknya bakteri Clostridium tetani. Kemudian yaitu ada kram, yaitu kejang otot yang dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan. Kemudian terkilir yaitu keseluruhan merupakan cedera otot yang umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan. Yang selanjutnya yaitu ada bagaimana cara menjaga kesehatan sistem gerak. Yang pertama dengan makan makanan yang sehat dan mengandung kalsium. Kemudian berjemur di bawah sinar matahari, rutin berolahraga, serta mengonsumsi makanan sehat. Dan yang terakhir yaitu mengonsumsi vitamin D. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, diharapkan yang kelompok 1 bisa duduk kembali, dilanjutkan presentasi oleh kelompok 2. Nama saya Diasution Alfianto, nomor absen 36. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyakit pada tulang. Yang pertama, osteoporosis, penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah, yang disebabkan berkurangnya kalsium pada tulang. Kemudian penyakit yang kedua yaitu kifosis, kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Kemudian yang selanjutnya itu ada lordosis, adalah kelainan tulang punggung mana bagian bawah yang melengkung secara berlebihan. Kemudian yang selanjutnya itu skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang punggung membengkok ke kanan atau kiri yang disebabkan oleh posisi duduk tidak tepat. Kemudian yang selanjutnya yaitu defisiensi vitamin D, yaitu adalah kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Kemudian disebabkan karena tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang otot. Yang selanjutnya yaitu tetanus, adalah kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang dan sulit bergerak. Kemudian yang selanjutnya yaitu kram. Kram adalah kejang otot yang dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan terjadi saat melakukan olahraga berat tanpa diawali kegiatan pemanasan. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkilir. Terkilir adalah kesleo yang merupakan cedera otot yang umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan. Kemudian hal-hal apa yang mengenai cara-cara menjaga kesehatan sistem gerak, yaitu yang pertama mengonsumsi makanan bergizi seperti vitamin D. Kemudian yang kedua rutin berolahraga. Yang ketiga menghindari posisi tubuh yang salah. Yang keempat jaga berat badan ideal. Dan yang terakhir rutin berjemur di bawah sinar matahari. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
daripada sistem gerak. Namun sebelum itu di sini ada sedikit ice breaking untuk kita sedikit berolahraga ya. Itu juga merupakan salah satu bentuk kita untuk bisa menjaga tulang-tulang atau sistem gerak yang ada di tubuh kita ini. Silakan semuanya berdiri. Kita membahas lebih lanjut lagi mengenai tadi apa saja? Ada kifosis, lordosis, kemudian skoliosis, osteoporosis, ada tadi tetanus, defisiensi vitamin D. Nah, sebelum Ibu menjelaskan terkait hal tersebut, kalian bisa menyimak terlebih dahulu apakah sudah benar yang kalian cari tadi, apakah sesuai pengertian yang kalian tuliskan di pos dengan yang kalian tuliskan di LKPD. Dengan menyimak video yang Ibu berikan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Penyakit yang menyerang sistem gerak, tulang tersusun atas kalsium, suatu zat yang sifatnya keras. Sifat keras tersebut membuat tubuh memiliki bentuk yang kokoh. Tulang membuat kita dapat berdiri tegak, menggenggam pensil, menopang tubuh saat duduk, dan melakukan berbagai. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, bagaimana anak-anak video yang kita tampilkan? Apakah kalian sudah lebih paham? Sudah. Kira-kira atas penjelasan yang di video dengan apa yang kalian tuliskan di LKPD sudah sama atau belum? Sudah sesuai atau belum? Sudah ya. Kalian tadi juga sudah melihat hasil pengajaran kalian juga sudah tepat dan bagus. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama membahas mengenai materi, yaitu yang pertama, tulang tersusun atas kalsium. Tadi juga sudah ada beberapa yang bukan mengenai kalsium ya, yaitu di mana kalsium ini merupakan suatu zat yang sifatnya itu keras. Nah, kalsium ini bisa didapatkan dari sumber makanan, salah satunya yaitu susu. Sifat keras tersebut membuat tubuh memiliki bentuk yang kokoh. Tubuh membuat kita dapat berdiri tegak, menggenggam pensil, menopang tubuh saat duduk, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Meskipun tulang pada dasarnya yang kuat, bukan berarti tulang tidak dapat rusak. Begitu pula dengan otot dan sistem saraf di dalam tubuh kita. Semuanya bisa saja mengalami kerusakan apabila kita tidak dapat menjaga dengan baik anggota tubuh kita. Nah, berikut beberapa contoh penyakit yang dapat menyerang sistem gerak seperti yang tadi juga kalian cari. Yang pertama ada osteoporosis. Nah, osteoporosis ini merupakan penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang meropos dan mudah patah. Penyakit ini disebabkan kurangnya kalsium pada tulang. Nah, biasanya osteoporosis ini dialami oleh orang-orang yang sudah berusia lansia atau nenek-nenek dan juga kakek-kakek. Biasanya itu tulangnya merasa sakit ketika berjalan atau ketika naik ataupun turun tangga gitu. Kemudian yang kedua ada kifosis, di mana kifosis ini merupakan kondisi tulang belakang yang membuat bagian tubuh sebelah atas membulat secara berlebihan. Akibatnya penderita terlihat bungkuk ke depan.
dapatkan biasanya bisa dari sikap kita ketika duduk dan menerima pelajaran di ruang kelas, atau juga bisa disebabkan oleh tadi ketika kita membawa ransel atau tas yang terlalu berat yang tidak bisa dari tubuh kita itu menguap ke depan. Kemudian ada lordosis, di mana lordosis ini merupakan kondisi tulang belakangnya itu melengkung ke belakang. Kemudian ada skoliosis. Nah, skoliosis ini merupakan kelainan tulang punggung. Tulangnya ini bisa membengkok ke kanan maupun juga ke kiri. Biasanya kelainan ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat dan juga dapat disebabkan juga oleh kelainan saraf maupun kelainan bawaan dan kecelakaan. Jadi, selain posisi duduk itu bisa menyebabkan tulang punggung kita itu tumbuh ke depan, juga bisa ke samping ataupun ke kiri ketika posisi duduk kita itu tidak benar. Nah, posisi duduk yang benar itu harusnya tegak. Kemudian ada defisiensi vitamin D, di mana kondisi tubuh ini kekurangan vitamin D. Nah, vitamin D itu juga bisa kita cari dari sumber makanan, dari juga ketika kita berjemur sinar matahari. Kondisi ini menyebabkan tulang tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang otot serta nyeri dan kerapuhan tulang. Dan juga bisa menyebabkan tulang kaki itu menjadi bengkok. Nah, selanjutnya ada tetanus. Tetanus ini merupakan kondisi tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak karena adanya infeksi atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Biasanya tetanus ini terjadi karena apa? Terkena paku di bagian kaki biasanya ya. Jika ada ketika kita mengalami tertusuk paku di bagian kaki, kemudian pakunya itu sudah nyek dan tidak sudah ditahani, itu bisa menyebabkan tidak hanya tetanus tapi juga kematian. Sangat mengerikan ya. Nah, jadi jangan lupa untuk memakai sandal dan sepatu yang memang bahannya itu tidak terlalu tipis. Kemudian selanjutnya ada kram, yaitu kejang otot dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan. Biasanya yang sering mengalami kram ini adalah atlet olahraga karena kurangnya pemanasan pada saat sebelum melakukan olahraga. Jadi tidak hanya para atlet tapi juga kita semua ketika kita akan melakukan sebuah kegiatan olahraga, pemanasan yang kita lakukan harus cukup agar tidak terjadi Kemudian terkilir. Terkilir ini merupakan cedera otot yang umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan, dapat karena jatuh dengan posisi pergelangan kaki yang berputar, cedera saat olahraga dan juga sebagainya. Nah, biasanya kalau terkilir ini cederanya terjadi di bagian tulang. Nah, untuk menangani atau biasanya itu dibawa ke tukang pijat atau tukang urut. Nah, tadi juga kalian sudah mencari mengenai cara menjaga kesehatan sistem gerak yang menentukan dengan mengonsumsi vitamin D, kemudian ada yang bergerak mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium atau minuman yang mengandung kalsium, kemudian berjemur di bawah sinar matahari, berolahraga. Apa yang kalian sampaikan tadi itu sudah benar. Di sini itu mempunyai 4 cara kita menjaga kesehatan sistem gerak. Yang pertama, mengonsumsi makanan kaya nutrisi untuk kesehatan tulang. Benar ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Vertikapnya, Nadia dan juga Dea, yaitu seperti mengonsumsi kalsium. Contohnya itu kalsium diperoleh dari apa saja? Susu sapi, susu kedelai, yogurt, telur, sayur, kemudian mendapat asupan vitamin D yang cukup dengan berjemur di pagi hari selama 20-30 menit, serta dapat mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D seperti salmon, ikan telur, dan telur. Kemudian olahraga teratur ya, dan yang terakhir jaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak menggunakan leher yang terlalu lama, dan duduk pada dalam tubuh. Nah, itu sekian materi yang kita pelajari hari ini mengenai apa? Mengenai penyakit pada sistem gerak. Nah, apa saja yang kalian dapatkan hari ini? Macam-macam penyakit. Ya, macam-macam penyakit pada sistem gerak.
bagi kalian. Silahkan salah satu anak untuk bisa memimpin doa bulan terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih.